Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, keluarga akan menjemput Abu Bakar Ba'asyir di hari Jumat atau saat Ba'asyir dijadwalkan bebas murni dari Lapas Gunung Sindur Bogor. Keluarga pun membatasi kegiatan Ba'asyir usai bebas nanti. Keluarga Abu Bakar Ba'asyir akan menjemput ke Lapas Gunung Sindur Bogor Jumat 8 Januari nanti saat Ba'asyir bebas murni. Keluarga akan berangkat bersama pengurus pondok pesantren dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Himbauan kita kepada masyarakat supaya tidak perlu untuk datang berkerumun di sini, gitu ya. Jadi doakan saja Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dari rumah masing-masing. Dan kita di sini juga sangat menghindari kalau di sini terjadi kerumunan, karena itu juga tidak bagus untuk kesehatan kita dan juga mungkin juga mengganggu warga sekitar nantinya. Apalagi situasi sekarang ini adalah situasi pandemi. Usai bebas dari penjara, keluarga tidak akan memperbolehkan Ba'asyir untuk mengisi pengajian karena kondisi kesehatan. Namun Ba'asyir masih diizinkan untuk mengajar para santri. Cara meluapkan kegembiraan ya kita mungkin tidak semerdeka atau sebebas ketika kemudian tidak ada pandemi ya. Jadi bagaimanapun karena situasi pandemi ini kita menjaga hal-hal yang sifatnya kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Rencana bebas murni Abu Bakar Ba'asyir pun dikonfirmasi pihak Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Bebasnya Ba'asyir akan dijaga ketat oleh tim gabungan dari BNPT, Densus, dan TNI. Untuk pengamanan khusus mungkin ada ekstra karena memang pembebasan untuk napi teroris memang ada persyaratan tambahannya. Artinya kita koordinasi dengan stakeholder pengamanan lainnya, diantaranya adalah BNPT, Densus, dan pihak-pihak keamanan lainnya. Bebasnya Ba'asyir dinilai sebagai hak individu setelah menjalani hukuman. Pengamat teroris berpendapat kecil kemungkinan Ba'asyir terlibat kembali dalam kegiatan terorisme mengingat usia dan kondisi kesehatan. Dan sejak Abu Bakar Ba'asyir berbaiat kepada ISIS, maka peran dia kepada jamaah Islamiyah menjadi nol. Sudah tidak lagi menjadi pengaruh, tidak ada lagi pengaruh Abu Bakar Ba'asyir pada jamaah Islamiyah yang sekarang dipimpin oleh Zulkarnain yang sudah ditangkap di Lampung kira-kira 3 minggu yang lalu. Lebih jauh, Ridwan Habib berpendapat kelompok yang memiliki peran dalam kegiatan terorisme saat ini adalah Jamaah Ansarud Daulah yang dipimpin terpidana mati terorisme Aman Abdurrahman. Tim Liputan Metro TV. Apa saja program dan antisipasi yang akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk memantau kegiatan Abu Bakar Ba'asyir usai bebas pada Jumat nanti? Kita telah terhubung dengan Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol Edi Hartono. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edi, pada hari Jumat nanti, tepatnya tanggal 8 Januari, Abu Bakar Ba'asyir akan bebas murni. Dari pantauan BNPT, bagaimana kondisi terkini pemikiran seorang Abu Bakar Ba'asyir terkait paham ekstremisme? Terima kasih Mbak. Perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa memang Abu Bakar Ba'asyir ini divonis ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2011 ya, selama 15 tahun, dan Januari ini 2021 akan melaksanakan bebas murni ya, di mana selama 15 tahun itu Abu Bakar Ba'asyir telah mendapatkan beberapa remisi ya yang merupakan haknya, dan ada beberapa 56 bulan lah ya remisi yang didapatkan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Nah, tentunya hal ini menjadi perhatian kami dari BNPT sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, kemudian juga ada PP 77 2019 ya tentang upaya pencegahan, yang dimana bagian dari pencegahan itu adalah upaya deradikalisasi. Gitu Mbak. Baik, Pak Edi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus tahan dulu karena kita akan segera ikuti kumandang azan maghrib berikut ini.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Edi Hartono. Pak Edi, di tahun 2019 Abu Bakar Ba'asyir pernah menolak program deradikalisasi dan enggan menandatangani dokumen setia pada Pancasila dan NKRI. Apakah ada perubahan sikap dari Ba'asyir terkait hal ini 2 tahun kemudian pada saat dia akan bebas murni di hari Jumat nanti? Terima kasih Mbak. Sebagai informasi ya, bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu dikenakan tentang peraturan pemerintah nomor 28 ya tahun 2006 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Ya, di mana kenapa Abu Bakar Ba'asyir tidak dikenakan PP 99 ya tahun 2012 yang mana disyaratkan terhadap narapidana terorisme itu harus melakukan setia, pernyataan setia kepada NKRI, kemudian mampu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya, sehingga persyaratan itu tidak berlakukan kepada Abu Bakar Ba'asyir. Jadi kenapa? Karena ABB ditahan mulai 2011, sementara PP-nya berlaku 2019, sehingga dia dikenakan PP 28 2006. Karena PP 99 2012 merupakan perubahan 3 kali dari PP 32 tahun 1999. Sehingga kenapa dikenakan PP 28? Karena PBB selama ditahan mendapatkan remisi. Baik itu remisi umum, ya, remisi khusus, remisi usia lanjut maupun remisi karena kesehatan gitu. Oke, Pak Edi, tapi artinya apakah sudah ada perubahan terkait deradikalisasi, sikap terhadap deradikalisasi dari seorang ABB? Ya, memang deradikalisasi itu kan adalah merupakan proses yang secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Tentunya ini merupakan dinamika. Dan saya yakin dan optimis ya, setelah bebasnya beliau Pak Abu Bakar Ba'asyir, tetap kami akan melanjutkan program deradikalisasi ya, di mana sasaran kepada program deradikalisasi itu sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 5 2018. Deradikalisasi itu diserahkan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan mantan narapidana. Sehingga dalam proses ininya tetap dilakukan identifikasi dan penilaian oleh BNPT. Kemudian nanti akan dilakukan tahapan-tahapan program deradikalisasi berikutnya seperti memberikan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, bahkan kalau ini juga akan diberikan wawasan kewirausahaan begitu. Baik, Pak Edi, konkretnya seperti apa? Apakah nantinya akan ada pemantauan aktivitas dari Abu Bakar Ba'asyir setelah bebas atau seperti apa? Yang jelas kami dari BNPT terus akan berkomunikasi dengan pihak keluarga ya, memulihkan komunikasi karena memang setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sehingga perhatian kepada pemerintah ini khususnya terhadap mantan napi terorisme ini menjadi perhatian kami ya, tentu dengan pendekatan secara humanis ya, sehingga diharapkan Abu Bakar Ba'asyir bisa memberikan suasana yang damai ya, memberikan suasana saran kepada jamaahnya untuk memberikan suasana yang kondusif dan kembali ke pangkuan NKRI gitu Mbak. Oke, Pak Edi, Abu Bakar Ba'asyir ini disebut memiliki ketokohan yang kuat terutama untuk sel-sel terorisme ataupun gerakan terorisme. Apakah dengan bebasnya Ba'asyir nanti akan berdampak pada sel-sel teroris yang tidur? Ya, memang begini, kalau dari lihat perkembangannya kan selama ini bahwa Densus ya, aparat penegak hukum ya sejak beberapa tahun terakhir ini ya, apalagi sejak tahun 2019, kemudian 2008 ya, organisasi Jemaah Islamiyah itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ya. Kemudian 2019 Amir Jemaah Islamiyah yaitu atas nama Pak Wijayanto itu dapat dilakukan pencegahan atau penangkapan oleh aparat penegak hukum. Nah, dapat diketahui mereka terus melakukan pembaharuan ya, melakukan adaptasi sampai merubah PUBG-nya, Pedoman Umum Perjuangan Jemaah Islamiyah. Nah, dalam perkembangan ini tentunya generasi-generasi muda yang tetap direkrut oleh organisasi Jemaah Islamiyah ini inilah membuat penyesuaian ya terhadap zaman ya. Tentunya peran Abu Bakar Ba'asyir secara pola pergerakan sudah ketinggalan zaman ya, sudah ketinggalan out of date lah istilahnya, sehingga
dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ya, begitu, Mbak. Jadi diharapkan Abu Bakar Bashir tidak akan memberikan suatu hal yang, tapi namun demikian kami terus tetap akan melakukan penilaian dan pemantauan ya sesuai dengan tupoksi BNPT, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi Hartono, Direktur Penegakan Hukum BNPT telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.